Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, meminta ampunan dan bertaubat. Kita berlindung kepada Allah, dari kejahatan diri, dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi, bahwa tiada sembahan yang hak, selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah, melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Tentang was-was dari setan. Tanya, saya sering dikuasai rasa was-was. Bila saya ingin melintasi sebuah jalan, rasa was-was itu menghantui saya, hingga saya merasa bahwa jalan yang saya lalui salah, seharusnya lewat sisi yang lain. Ketika hendak makan, setan juga menyusupkan was-was pada diri saya, bahwa makanan saya tidak sehat, dan menimbulkan mudarat. Karenanya saya mohon nasihat antum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kebaikan kepada antum. Samahatusi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjawab, was-was itu dari setan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, ya Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Rajanya manusia, sesembahan manusia, dari kejelekan was-was Al-Khannas, Quran Surat An-Nas, ayat 1-4, Al-Khannas adalah setan. Maka wajib bagi Anda wahai saudaraku, untuk berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari was-was tersebut, serta berhati-hati dari tipu daya setan. Dan hendaknya pula, Anda berketetapan hati, dalam melakukan segala urusan Anda. Jika Anda melewati sebuah jalan, maka mantapkanlah, terus Anda lalui, hingga Anda memang mengetahui dengan yakin, di jalan tersebut ada sesuatu yang akan mengganggu. Jika memang demikian, tinggalkanlah. Demikian pula, ketika memakan makanan. Jika Anda tidak tahu, ada perkara yang membuat makanan tersebut diharamkan, makanlah, serta tinggalkan was-was yang ada. Saat berwudu juga demikian, terus kerjakan, dan tinggalkan segala was-was, yang mungkin membisikkan, Anda tidak menyempurnakan wudu, Anda belum melakukan ini dan itu, teruskan wudu Anda, selama Anda pandang telah menyempurnakannya. Lalu pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, saat Anda mengerjakan salat, hati-hatilah Anda, dari was-was dalam segala sesuatu, yakinlah itu dari setan. Bila Anda mendapati suatu was-was dalam jiwa Anda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan, serta teruskan apa yang sedang Anda lakukan. Berketetapan hatilah, hingga membuat jengkel setan musuh Anda. Hingga pada akhirnya, ia tidak dapat menguasai Anda setelah sebelumnya dapat melakukannya, karena sikap lembek Anda kepadanya. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan dan tipu daya setan. Fatawa Nurun, Alat Darbi, halaman 76. Bertanya, apa doa yang bisa dipanjatkan, agar terlepas dari was-was setan? Samahatusi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menjawab, seseorang dapat berdoa, dengan doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya, seperti ia mengatakan, Allahumma a'idni minas syaitoni, Allahumma azirni minas syaitoni, Allahumma fitni minas syaitoni, Allahumma a'ini ala dikrika, wa sukrika, wa husni ibadatika, Allahumma fitni min makaidi aduwika syaitoni. Artinya, ya Allah, lindungilah aku dari setan. Ya Allah, jagalah aku dari setan. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu dan membaguskan ibadah kepadamu. Ya Allah, jagalah aku dari tipu daya musuhmu, yaitu setan. Hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak membaca Al-Quran, dan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapatkan was-was, sekalipun ia sedang mengerjakan salat. Bila gangguan was-was itu mendominasinya dalam salat, hendaklah ia meludah meniup dengan sedikit ludah ke kiri 3 kali, dan berta'awudz dari gangguan setan sebanyak 3 kali. Ketika Utsman bin Abil Asy'ats Sakafi mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam, tentang was-was yang didapatkannya di dalam salat. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk meludah ke kiri 3 kali, dan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan dalam keadaan ia mengerjakan salat. Utsman pun melakukan saran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghilangkan gangguan yang didapatkannya. Kesimpulannya, bila seorang mukmin dan mukminah diuji dengan was-was, hendaknya bersungguh-sungguh meminta kesembuhan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan tersebut. Ia banyak berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan, berupaya menepis perasaan was-was tersebut, tidak memedulikan serta menurutinya, baik di dalam maupun di luar salatnya. Bila berwudu, ia melakukannya dengan mantap dan tidak mengulang-ulangi wudunya. Bila setan membisikkan kepada Anda bahwa Anda belum berwudu dan belum salat dengan tujuan menyusupkan was-was, hingga Anda mengulang-ulangi wudu dan salat, karena merasa belum mengerjakannya dengan benar padahal Anda tahu, Anda telah berwudu, Anda lihat sisa-sisa air pada tangan Anda, dan Anda tahu, Anda telah mengerjakan salat, maka janganlah menaati musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yakinlah Anda telah salat, yakinlah Anda telah berwudu sebelumnya. Jangan Anda ulang-ulangi wudu dan salat Anda, serta berta'awudzlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musuhnya. Wajib bagi seorang mukmin untuk kuat dalam melawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan, hingga musuh itu tidak bisa mampu mengalahkan dan mengganggunya. Karena, ketika setan dapat menguasai dan mengalahkan seseorang, ia akan menjadikan orang itu seperti orang gila yang dipermainkannya. Wajib bagi mukmin dan mukminah untuk berhati-hati dari musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan dan tipu daya setan. Hendaklah si mukmin itu kuat dalam melawan setan, serta bersabar dalam menangkal gangguan tersebut, tidak mudah menyerah, sehingga ia tidak menuruti setan untuk mengulangi salatnya, wudunya, takbirnya, atau yang lainnya. Demikian pula, bila setan mengatakan kepada Anda, pakaianmu itu najis, tempat ini najis, di dalam kamar mandi ada najis, tanah yang Anda pijak ada najisnya, atau tempat salatmu ada ini dan itu, jangan Anda turuti ucapan tersebut, tapi dustakanlah si musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekannya. Tetaplah Anda salat di tempat yang biasanya, pakailah alas yang biasa Anda gunakan, di atas tanah yang biasa Anda pijak, selama Anda tahu tempat itu bersih suci. Kecuali Anda melihat dengan mata kepala Anda, ada najis yang Anda injak dalam keadaan basah, barulah cuci kaki Anda. Ketahuilah hukum asal sesuatu itu adalah berada di atas tahara kesucian, sehingga jangan menuruti musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu perkara apapun, kecuali pada diri Anda, ada keyakinan yang Anda lihat dan saksikan dengan mata kepala Anda sendiri. Itu semua agar musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguasai Anda. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semuanya. Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahi. Asy Syaikh rahimahullah ditanya tentang seseorang yang banyak ragu-ragu, was-was di dalam taharoh. Beliau menjawab, ragu-ragu yang masuk ke dalam akal, dalam ibadah maupun akidah dan selainnya, bahkan sampai pada zat Allah Ta'ala, semua itu dari setan. Oleh karena itu, ketika para sahabat radhiyallahu anhum mengeluh kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka dapati pada diri mereka, dan mereka anggap itu sesuatu yang besar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna dalika min sorihul iman, artinya, sesungguhnya hal itu menunjukkan adanya iman yang benar. Hadis riwayat Muslim, yakni iman yang murni. Hal itu dikarenakan setan yang memadukan syubhat semacam itu ke dalam hati seseorang yang tidak ada syubhat, dengan tujuan agar orang tersebut mengikuti syubhat dari setan. Adapun orang yang hatinya penuh dengan syubhat, atau bahkan melesat jauh dari agama, maka setan tidak berkepentingan untuk memasukkan syubhat semacam ini ke dalam hatinya, sebab dia telah penuh dengan syubhat. Maka saya berkata kepada penanya di atas, sesungguhnya, wajib atasnya untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, dan jangan pedulikan was-wasnya itu, yang telah masuk pada pikirannya, baik ketika wudu, salat, dan selainnya. Ragu-ragu ini menunjukkan adanya iman, tapi pada waktu yang sama,
jika terus-menerus ragu-ragu, menunjukkan lemahnya semangat. Dan kami katakan, ragu-ragu, was-was, itu tidak rasional. Misalnya, ketika kamu pergi ke pasar dengan niat untuk membeli atau menjual, apakah ada keraguan yang datang padamu, untuk apa kamu datang ke pasar? Jawabnya, tidak. Hal itu karena setan, tidak membisikkan was-was kepada manusia, dalam permasalahan dunia seperti itu. Akan tetapi, setan membisikkan was-was dan ragu-ragu kepada manusia, ketika melakukan ibadah, dengan tujuan untuk merusaknya. Maka, jika sering ragu-ragu, jangan dihiraukan. Begitu pula, jika ragu-ragu muncul setelah selesai melakukan ibadah, maka jangan dihiraukan, kecuali jika ada keyakinan. Syak atau ragu-ragu, setelah selesai melakukan suatu ibadah, tidak berpengaruh, yakni jangan dihiraukan. Adapun syak, pada makanan yang asalnya halal, maka jangan dianggap. Sebagai contoh, ada seorang wanita Yahudi dari Khaybar, memberi hadiah kambing yang sudah dimasak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memakannya, juga dihidangkan untuk beliau roti dan gandum, beliau memakannya. Dan dalam Sahih Bukhari dijelaskan, bahwa ada satu kaum yang baru masuk Islam, mereka menghadiahkan kepada jamaah kaum muslimin daging. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum itu memberi kita daging, dan kita tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ataukah tidak, ketika menyembelihnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sumu antum, wakulu, bacalah kalian basmalah, lalu makanlah." Hadis riwayat Bukhari. Maka, hukum asal sembelihan, dari orang yang halal sembelihannya, adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan larangan itu mempersempit, tidak bisa diterima tanpa dalil. Wallahu alamu bissawab. Mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang salah, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita semua terhindar dari was-was. Semoga dijauhkan dari gangguan setan yang dilaknat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.